Oke, kita mulai sekarang, kita akan praktek, coaching. Untuk sekarang kasusnya itu, seorang guru yang tidak menggunakan RPP ketika mengajar di kelas. Ya. Nah, sebagai coach, saya Abdul Aziz, kemudian kita sebagai coach. Siap, Bu? Ya, siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan, Pak. Oke, Iya. kita mulai ya. Iya. Ya. Assalamualaikum Ibu Hijrah, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Pak Aziz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Tapi kalau saya lihat hari ini Ibu Hijrah kurang bersemangat dan tidak seceria biasa. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa, Bu? Iya, begini, Pak. Sebenarnya saya itu memang lagi ada masalah sedikit. Tapi Pak Aziz itu ada waktu atau tidak untuk mau bicara mendengarkan keluh kesah saya ini. Oh iya, insya Allah, Bu. Saya ada waktu untuk Ibu. Dan jangan sungkan-sungkan, Bu. Silakan, Bu. Jadi begini ya Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman dan kepikiran terus, membuat saya itu tidak bisa tenang, Pak. Oh, kalau begitu. Apa yang bisa saya bantu, Bu, untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Ya, saya berharap ketika bicara sama Bapak, hati ini agak tenang dan lega. Kemudian saya berharap saya punya solusi dari apa yang saya rasakan ini, Pak. Ya, mudah-mudahan, Bu, kita bisa mendapatkan pencerahannya, Bu. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Silakan Ibu cerita. Iya, begini Pak. Pak, ingat beberapa hari yang lalu pengawas datang. Terus saya kan sudah disupervisi di kelas. Sedikit ada teguran, Pak. Oh, begitu. Oh, saya masih ingat. Dan bahkan saya mengantar masuk di ruang guru. Tapi, Bu, kalau boleh tahu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut dari Bapak pengawas? Nah, menurut saya pribadi, Pak, sebenarnya itu masalah hanya sepele dan masalah ringan, Ji. Bahkan itu, Pak, saya tidak serius menanggapi. Oh, itu kalau seperti tidak serius, yang seperti apa itu, Bu, yang tidak keseriusan yang menanggapi? Iya, begini Pak, pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, begitu Pak. Oh, proses pembelajaran yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu, Bu? Pengawas keberatan Pak, kalau saya mengajar hanya menggunakan media PowerPoint saja dan bahkan saya tidak menggunakan RPP. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari Bapak pengawas tersebut? Saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar itu, saya juga sudah menggunakan beberapa sumber belajar seperti buku referensi atau media belajar lainnya. Tapi sampaikan seperti itu, Pak pengawas sepertinya kurang senang begitu loh Pak. Oh, jadi begitu ya, Bu. Kalau begitu, Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas? Sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan para murid. Jadi saya melihat murid-murid itu sudah termotivasi, Pak. Jadi yang terpenting bagi saya itu materinya sudah di luar pikiran saya. Jadi sudah hafal RPP-nya. Jadi saya tidak usah menggunakan RPP lagi. Oh iya, sebenarnya itu juga bagus, Bu. Kemudian soal output ini, Bu, menurut Ibu bagaimana hasil saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda, Bu. Nah, ya betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Dan selama ini menurut saya masih ada memang beberapa siswa yang hasil belajarnya juga itu kurang maksimal sih.
Nah, itulah Bu, pentingnya Ibu membawa perangkat pembelajaran seperti RPP sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dari RPP juga. Setelah saya pikir-pikir, benar juga, Dik. Ya, jadi setelah Ibu bercerita bagaimana sekarang perasaannya Bu? Ya, alhamdulillah, Pak. Terus terang sudah merasa agak nyaman, Pak, dan lega. Tapi ada sedikit yang mengganjal lagi, Pak. Jadi begini, yang membuat saya merasa resah sehingga masih kepikiran. Baik Bu, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih gelisah atau masih resah? Membuat saya resah itu dan tidak nyaman karena Pak Pengawas kemarin itu menyampaikan masalah saya ini ke kepala sekolah. Saya takut nanti ada masalah di kemudian hari, Pak. Oh, jadi begini ceritanya Bu. Ini, jadi bolehkah saya Bu menyimpulkan yang membuat Ibu merasa gelisah dan tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan RPP sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu langsung memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, Bu. Juga sih, Pak. Saya akan panggil dan tegur, saya akan dipanggil, Pak, ditegur oleh kepala sekolah atau tidak bakal dipanggil, Pak. Ya, bisa iya, bisa tidak, tergantung kepala sekolahnya, Bu. Tetapi kalau menurut saya, Bu, untuk masalah Ya. ini Ibu bisa baik, kita akan masuk di kasus ke topik kedua, yaitu murid yang kurang antusias dan aktif di kelas. Kemudian yang Ya. bertindak sebagai coach adalah Ibu Hijrah Ya. dari SMP 5 Kalumpang, kemudian yang bertindak sebagai coaching adalah Abdul Aziz dari SMP Negeri 6 Kalumpang. Bagaimana Bu, sudah siap? Nah, Oke. Halo, Assalamualaikum Ibu Hijrah. Waalaikumsalam, Pak Asis. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar baik Pak Asis. Pak Asis sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya minta waktunya sebentar. Oh, boleh-boleh sekali Pak. Silakan Pak. Begini Bu ya, saya mau bercerita Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Hmm. Oh iya boleh-boleh. Pak Asis, selama itu membahas hal-hal yang positif, silakan kita bisa saling sharing. Apa yang ingin diceritakan Pak? Begini Bu Hijrah, akhir-akhir ini saya merasa ada beberapa murid yang kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain Hmm. itu, saya yang menggerak 50% saja Bu. Yang lainnya kalau ditanya, Oh, begitu ya Pak. Jadi menurut Pak Asis, apa yang Bapak harapkan setelah kita berbincang-bincang ini? iya Bu, Apakah solusi atau harapan, Pak? antusiasme murid yang saya ajar Bu. Oh, nah, menurut Pak Asis, hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran Bapak? Coba Bapak ceritakan sama saya. Kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu, yang pertama mungkin saya dalam agak sedikit membosankan, Ya. terlalu bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua ini atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Nah, kira-kira bagi Bapak, hal apa saja yang dapat Bapak lakukan agar dapat membuat anak murid Bapak itu antusias dalam proses pembelajaran Bapak? Kalau menurut pelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan, Bu. Nah, betul. Saya sependapat sekali dengan Pak Asis. Lalu menurut Pak Asis, kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid itu menjadi asik, senang, dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak, khususnya pada pembelajaran PKN. Kalau menurut saya Bu, pembelajaran itu harus terpusat pada murid-murid.
itu sudah menerapkan ice breaking di kelas. Lalu akan saya mungkin ya Bu ya, supaya pembelajaran lebih menarik. Saya juga akan menampilkan contoh-contohnya yang Ya, 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 betul sekali. Nah, sekarang mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apa penyebabnya sehingga murid-murid itu kurang antusias dalam mengerjakan tugas? Kira-kira apa penyebabnya itu, Pak? eh, kemungkinan Bu karena saya memberikan tugas terlalu banyak. Oh, iya, 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 paham, paham, paham. Nah, kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja pada saat mengajar di kelas itu? Biasanya Bu saya menggunakan buku teks yang Ya. ada di perpustakaan Bu. Oh, begitu. Nah, Pak Asis, kira-kira ada tidak sumber belajar lain selain dari buku teks menurut Bapak? Belajar seperti dari video di YouTube, artikel di saya menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti sekarang. Nah, betul, betul, betul sekali, Pak ya. Saya yakin Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid kita akan antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, saya harus merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti bahkan juga games pada saat pembelajaran agar murid-murid tidak bosan. Kemudian saya juga akan memberikan tugas di kelas sampah. Bentuk tugasnya itu akan saya siapkan terlebih dahulu dan saya print pada saat pembelajaran PKN. Ah, bagus sekali loh rencana Bapak. Mudah-mudahan rencana Bapak ini berhasil ya, Pak. Amin ya rabbil alamin. Nah, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menjalankan merdeka merdeka belajar, dan saya akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, betul. Bagus sekali rencana Bapak ya. Saya sangat mendukung apa yang telah Bapak rencanakan. Mudah-mudahan semua rencana Pak Asis ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Asis. Semangat terus ya Pak Asis. Iya, Bu, terima kasih, Bu Seri. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita, Bu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, Bu, ya Iya, sudah. sama-sama. Oh ya, Bu, tadi itu sudah bel. Iya, 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 Pak, iya, Pak. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah praktek kami antara Ibu Hijrah dengan Pak Asis. Terima kasih.